Berikutnya pemirsa, seorang dukun pijat di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah diringkus polisi usai mencabuli tetangganya hingga hamil. Pria berinisial AS ini melancarkan aksi bejatnya dengan modus mampu membantu korban mendapatkan keturunan melalui ritual spiritual fiktif. Pria berinisial AS, 42 tahun, ditangkap tim Satreskrim Polresta Pati di Kabupaten Jepara. Pelaku yang mengaku sebagai dukun pijat ini diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan di Kecamatan Sukolilo, Pati. Menurut polisi, pelaku memanfaatkan kerentanan korban yang lama tidak memiliki anak. Korban diyakinkan bahwa hubungan seksual merupakan bagian dari ritual agar cepat hamil. Dalam aksinya, pelaku diduga melakukan hubungan seksual bersama korban dan istrinya secara berulang dengan dalih pengobatan spiritual. Kasus ini terbongkar setelah suami korban curiga dengan ucapan pelaku yang menyebut bayi dalam kandungan korban akan mirip dengan dirinya. Setelah mendapat laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Bisa membantu korban yang sudah lama menikah namun belum mempunyai anak atau momongan dengan modus dapat petunjuk daripada guru pelaku yang memerintahkan pelaku untuk berhubungan badan dengan korban. Namun dalam perkara ini, dalam hal ini, saat berhubungan badan juga korban beserta juga dengan istri daripada pelaku. Jadi bertiga melakukan hubungan badan. Dan pemirsa, kita langsung saja memperbarui perkembangan kasus ini. Sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ada Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian. Selamat sore Pak Dika. Iya Mbak, selamat sore Mbak. Baik, ada Anissa di studio. Pak Dika, ini kita tercengang begitu ya ketika ada informasi terkait dengan dukun yang melakukan pencabulan terhadap tetangganya. Sebetulnya informasi ya dan juga sudah Anda dapatkan, sudah Anda himpun, sebetulnya sudah berapa lama pelaku menjadi dukun, kemudian juga berapa lama pelaku melancarkan modus pengobatan seperti ini. Apakah hanya kepada korban ini saja atau ada korban lainnya Pak Dika? Baik Mbak, jadi dari hasil pemeriksaan oleh penyidik, bahwasanya pelaku baru sekali nih Mbak, mengingat profesi dari pelaku itu yakni dukun namun dukun pijat. Nah, jadi kebetulan korban masih keluarga daripada istri pelaku. Jadi diawali dengan curhat dari korban ke istri pelaku disampaikan ke pelaku, lalu pelaku menyampaikan kembali ke istri pelaku bahwasanya dapat petunjuk dari guru spiritualnya kalau mau punya anak harus melakukan ritual dengan berhubungan badan bertiga dengan istri pelaku juga. Oke, baik. Tapi kenapa kemudian berdasarkan dari keterangan korban, apakah juga sudah didalamikah untuk kemudian korban begitu bisa percaya terhadap pelaku ini, Pak Dika? Jadi korban percaya Mbak, karena awalnya ini kan malu Mbak, malu terus curhat ke istri dari pelaku. Nah, itu juga masih kita ini jadi padahal mungkin saking dekatnya karena hubungan saudara, jadi apa yang disampaikan oleh pelaku melalui istri korban, nah itu karena sudah 13 tahun belum mempunyai momongan, jadi mencari solusi alternatif seperti itu Mbak modusnya Mbak. Motif dari korban mengikutinya. Oke, itu motif dari korban. Lantas kalau untuk motif dari pelaku seperti apa motif utamanya? Apakah ada motif ekonomi atau ada motif-motif lainnya yang karena memang kita ketahui begitu ya hanya hasrat sajakah dari pelaku ini atau seperti apa Pak Dika? Tidak Pak, jadi dari keterangan pelaku memang pelaku tertarik dengan korban juga. Namun ada dorongan dari dalilnya itu ada perintah dari guru spiritualnya untuk melakukan ritual tersebut. Tapi pelaku mengakui kalau pelaku juga tertarik dengan korban. Tapi kita ketahui ya Pak ya, ini kan ada di antara istri pelaku juga begitu ya. Bagaimana kemudian dengan istri pelaku menyikapi hal ini?
Nah, ini masih kita dalami, Mbak. Istri pelaku mau mengikuti apa omongan suaminya itu, apakah karena ada ancaman atau ada suatu hal maupun kerentanan, itu sedang kita dalami. Jadi prosesnya masih berlanjut. Oke, masih akan didalami terkait dengan keterangan dari sang istri pelaku. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya adalah karena kita ketahui ini kan berada di ruangan tertutup yang tentunya ini menjadi sebuah rahasia yang kelam juga antara pelaku dan juga korban. Lantas bagaimana kemudian awal mula sampai kasus ini bisa mencuat begitu, Pak Kasat? Jadi awal mulanya ini dimulai dari bulan Mei. Jadi bulan Mei sampai bulan Agustus itu sudah 3 kali berhubungan badan secara bertiga, Mbak. Nah, itu tidak ada kecurigaan dari suami daripada korban. Nah, sampai akhirnya di bulan Desember suami korban bertemu dengan pelaku dan mereka ngobrol, terus ada sesuatu yang disampaikan oleh pelaku kepada suami korban. Yang intinya nanti jangan kaget kalau anakmu sifat atau ininya mirip dengan aku, dengan saya gitu, Mbak. Jadi dari situ pelaku langsung menanyakan ke istrinya dan baru di situ istrinya membuka. Dari keterangan suami korban juga ternyata ada kejanggalan juga sebelumnya saat berhubungan badan juga dengan korban dengan suaminya itu pernah direkam juga dan dikirimkan. Itu sudah kita sita sebagai barang bukti dari HP pelaku maupun HP korban. Jadi mengirimkan video hubungan badan korban dengan suami korban. Nah, nanti saya doakan. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apakah kemudian sebetulnya video ini pun hanya digunakan sebagai moduskah dari pelaku untuk kemudian seakan-akan meyakinkan terhadap korban bahwa sesuatu hal yang dilakukan oleh pelaku ini akan membuahkan hasil untuk korban apa yang diinginkan oleh korban, tujuan dari korban itu sendiri. Ini hanya modus saja video itu dari pelaku. Itu salah satu ritual. Jadi itu setelah pelaku kita amankan dan juga kita sita HP-nya, kita menemukan video tersebut, Mbak. Jadi kita tanyakan ini video apa. Jadi disampaikan bahwasanya itu video oleh korban yang berhubungan badan dengan suami korban. Nah, terus kenapa kok dikirimkan ke pelaku? Untuk didoakan, itu keterangan dari pelaku. Oke, baik. Nah, apakah kemudian ada potensi korban lainkah yang mungkin belum terungkap sampai dengan saat ini? Mengingat pelaku menjadi dukun ini bukan tahun pertama atau seperti apa, Pak Kasat? Kalau di lingkungan ini sedang kita konfirmasi, Mbak. Sementara memang terkenalnya di lingkungan yakni dukun pijat, Mbak. Jadi kita masih melakukan pengembangan ada atau tidaknya korban yang lainnya masih kita terus dalami dan kita cari. Oke, saat ini status hukum dari pelaku seperti apa dan ancaman hukuman yang akan ditimpakan terhadap pelaku apa ini, Pak Kasat? Jadi saat ini pelaku sudah kita lakukan penahanan yang sebelumnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kami sangkakan pasal 6 huruf C Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual dengan tuntutan maksimal 12 tahun penjara. Baik, kalau gitu kita masih akan terus mengawal kasus ini. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah Anda sampaikan, Pak Kasat. Salam sehat selalu dan selamat sore. Selamat sore.